Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawang Ayolia Putri. Saya dari kelas 2A27 dengan NPM 1122410. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bank sentral. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian dari bank sentral. Bank sentral adalah bank yang ditugasi untuk mengawasi dan memanipulasi jumlah uang yang beredar agar sesuai dengan yang diperlukan, baik untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga maupun spekulasi, sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, bank sentral mempunyai dua peranan, yaitu sebagai penguasa moneter yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan moneter dan sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengawasi serta mengendalikan sistem moneter yang ada dalam satu masyarakat atau negara. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu fungsi bank sentral. Fungsi bank sentral dari segi otoritas moneter adalah sangat dominan dan strategis. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang bank sentral, dinyatakan bahwa untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah diperlukan peran bank sentral yang memiliki kedudukan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia, yang artinya fungsi dan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat dibutuhkan dan semakin independen guna mendukung perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi. Kebijakan moneter harus dititik beratkan pada upaya untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang selanjutnya akan membahas tentang tugas dari Bank Indonesia. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka untuk menjalankan tugas ini, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkannya. Yang kedua yaitu melakukan pengendalian moneter menggunakan cara-cara yang termasuk. Yang ketiga yaitu memberikan kredit berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu menetapkan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Lalu ada mengolah cadangan devisa, dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan survei secara berkala yang bersifat makro dan mikro. Untuk tugas yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk melakukan tugas ini, Bank Sentral berwenang untuk yang pertama yaitu melaksanakan dan memberikan persetujuan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Lalu yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Yang ketiga yaitu menetapkan penggunaan alat pembayaran. Lalu ada mengatur sistem keliling bank baik dalam ataupun asing. Lalu ada menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran bank. Lalu yang terakhir ada menetapkan macam harga dan ciri uang yang akan dikeluarkan. Tugas yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi bank. Dalam hal mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia berwenang yang pertama yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip sehari-hari. Lalu yang kedua, memberi dan menyabut izin bank. Ketiga, memberikan izin dan pembukuan, penutupan dan pemindahan kantor bank. Yang ketiga, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengurusan bank. Lalu yang keempat, memberikan izin pada bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Saya akan membahas tantangan ke depan yang akan dialami oleh Bank Indonesia, yaitu yang pertama, pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah.
Yang kedua, struktur perbankan belum optimal. Lalu ada pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurang, lalu pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan. Kelima, kapabilitas perbankan yang masih lemah. Lalu yang keenam, profitabilitas dan efisiensi bank yang tidak mampu bertahan. Yang ketujuh, perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan. Lalu yang terakhir, perkembangan teknologi dan informasi. Demikian presentasi yang sudah saya sampaikan mengenai Bank Sentral. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.